Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran ini. Tapi sebelumnya, kita perkenalan dulu. Nama saya Ulfiana Marciana Nade. Saya dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa disebut SPLDV. Yuk kita lihat kompetensi dasarnya, dan indikator pencapaian kompetensinya adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajarannya seperti yang tertera pada slide. Nah adik-adik, apakah kalian tahu apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Sebelumnya kita simak ilustrasi berikut. Pak Albert menjual perlengkapan dan aksesoris budaya Rote. Jika Ibu Ani dan Pak Jusak membeli topi tiilangga dan bulan sabit dengan harga 4 bulan sabit dan 2 tiilangga adalah 600.000, harga 2 bulan sabit dan 3 tiilangga adalah 800.000. Tentukan harga 1 bulan sabit dan 1 topi tiilangga. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat memisalkan harga bulan sabit dengan X dan harga tiilangga dengan Y. Kemudian kita dapat membuat model matematika sebagai berikut. Harga 4 bulan sabit dan 2 tiilangga adalah 4X ditambah 2Y sama dengan 600, dan harga 2 bulan sabit dan 3 tiilangga adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 800.000. Di ilustrasi tersebut kita dapat simpulkan bahwa sistem persamaan linear dua variabel adalah persamaan linear dua variabel yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat 1, serta kedua persamaan linear dua variabel tersebut memiliki penyelesaian yang sama dan harus memenuhi persamaan linear dua variabel tersebut. Bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama, AX ditambah BY sama dengan C. Yang kedua, PX ditambah QY sama dengan R. Dari bentuk umum tersebut dapat kita ketahui yang pertama, A, B, P, dan Q disebut koefisien. Yang kedua, X dan Y disebut variabel. Dan yang ketiga, C dan R disebut konstanta. Contoh, Ida membeli 2 kilo jeruk dan 1 kilo mangga dengan harga 100.000. Ina membeli 1 kilo jeruk dan 3 kilo mangga dengan harga 75.000. Dapat ditulis dalam bentuk persamaan, yaitu X sama dengan jeruk dan Y sama dengan mangga. Maka persamaannya adalah 2X ditambah Y sama dengan 100.000 dan X ditambah 3Y sama dengan 75.000. Metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Metode yang pertama ialah metode grafik, yang kedua yaitu substitusi, metode yang ketiga metode eliminasi, dan metode yang terakhir ialah metode gabungan. Yang pertama, metode grafik, dan langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Contoh soal, Ibu Meli dan Ibu Asnat membeli pinang dan kapur di pasar. Jika Ibu Meli membeli 2 kapur dan 3 kaleng pinang dengan harga 20.000, sedangkan Ibu Asnat membeli 3 kapur dan 1 kaleng pinang dengan harga 12.000. Tentukan harga 1 kaleng pinang dan 1 kapur. Penyelesaian. Yang pertama, membuat model matematika. Kita misalkan X dengan harga kapur dan Y dengan harga pinang. Maka model matematikanya adalah yang berikut: menentukan titik potong kedua sumbu X dan Y diperoleh dalam persamaan pertama 0,20/3 dan 10,0, persamaan kedua 0,12 dan 4,0. Selanjutnya, menggambarkan garis yang mewakili kedua persamaan dalam bidang kartesius seperti pada slide. Kemudian, menemukan titik potong dari kedua grafik tersebut. Diperoleh titik potongnya seperti pada gambar di slide. Titik potong dari kedua grafik itulah yang menjadi penyelesaian dari SPLDV tersebut. Yang kedua, metode substitusi.
Dapat kita lihat langkah-langkah metode substitusi seperti pada slide. Contoh soalnya sebagai berikut. Penyelesaian. Misalkan satu kaleng pinang dengan X dan satu ikat buah siri dengan Y, maka model matematikanya seperti pada slide. Dari modelnya, kita substitusikan nilai X sama dengan 2Y ke persamaan 2, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 48.000. Maka 8Y sama dengan 48.000, Y-nya sama dengan 6.000. Kita substitusikan nilainya sama dengan 6.000 ke persamaan 1, yaitu X sama dengan 2Y. Maka X sama dengan 2 dikali 6.000, maka kita peroleh nilai X sama dengan 12. Karena kita disuruh untuk menentukan harga 2 kaleng pinang dan 3 ikat buah siri, maka kita substitusikan nilai X sama dengan 12.000 dan nilai Y sama dengan 6.000. Maka kita peroleh nilai Z sama dengan 42.000. Jadi harga yang harus dibayar Nenek Susan adalah Rp42.000. Yang ketiga ialah metode eliminasi, dan langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode eliminasi ialah sebagai berikut. Kita perhatikan contoh berikut. Penyelesaian. Kita misalkan harga bulan sabit dengan P dan harga pendi dengan Q, maka kita peroleh persamaannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya dari kedua persamaan tersebut kita eliminasi Q dan kita peroleh nilai P sama dengan 25.000. Yang kedua kita eliminasi P dan kita peroleh nilai Q sama dengan 100.000. Jadi karena harga satu bulan sabit sama dengan 25.000 dan harga satu pendi sama dengan 100.000, maka P sama dengan 25 dan Q sama dengan 100. Metode yang keempat ialah metode gabungan. Jadi metode gabungan diawali dengan melakukan eliminasi kedua persamaan, kemudian substitusikan salah satu nilai variabel yang diperoleh ke persamaan lainnya. Nah, berikut contoh soal gabungan. Penyelesaian. Yang pertama, kita misalkan jam kerja Ibu Mina dengan X dan jam kerja Ibu Mimi dengan Y. Maka kita memperoleh persamaannya adalah sebagai berikut. Kemudian kita melanjutkan dengan mengeliminasi X dan kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 7. Selanjutnya kita substitusikan nilai Y sama dengan 7 ke persamaan X ditambah Y sama dengan 16. Dan kita peroleh nilai X sama dengan 9. Jadi Ibu Mina bekerja selama 9 jam dan Ibu Mimi bekerja selama 7 jam. Demikian video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Created using Powtoon.